Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta yang terkasih. Berita kelahiran seorang anak atau seorang bayi pada umumnya diterima dengan gembira oleh pasangan suami istri. Apalagi bila pasangan suami istri itu sudah lama menantikan kehadiran seorang anak di dalam rumahnya yang dapat memecah kesunyian di dalam rumah mereka. Maka kehadiran seorang anak akan diterima dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Tidaklah demikian berita kelahiran yang diterima oleh perawan Maria. Berita kelahiran yang diterima Maria dari malaikat Gabriel begitu mengejutkannya. Mengejutkan karena bagaimana mungkin dia akan melahirkan seorang anak karena dia belum resmi menikah dengan Yusuf tunangannya. Apa jadinya kalau dia melahirkan tanpa seorang suami? Orang pasti menilai dia sebagai perempuan yang nakal, tidak baik. Apa jadinya kalau Yusuf tahu bahwa dia mengandung dan melahirkan seorang anak sebelum dirinya menikah dengan Yusuf? Tentu dia akan menilai Maria sebagai perempuan yang tidak setia, perempuan murahan, dan tidak perawan lagi. Pada saat itu, tentu Maria akan sulit menerima kenyataan tersebut. Namun, setelah malaikat Gabriel menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus, dan anak yang dilahirkannya itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria yang belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel menjawab dengan penuh iman. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dari sikap dan tindakan Bunda Maria ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Bunda Maria adalah seorang hamba Allah yang setia. Dia setia melaksanakan kehendak Allah, kendati kehendak Allah itu sulit dipahami dan tidak sesuai dengan keinginan dan rencananya selama ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat hidup kita sehari-hari, seringkali kita memaksakan kehendak Tuhan terjadi sesuai dengan keinginan kita. Bila keinginan atau kehendak kita itu terpenuhi, kita merasa senang. Tetapi bila tidak, kita berontak, mengeluh kepada Tuhan, karena menganggap Tuhan itu sebagai hamba kita yang harus memenuhi keinginan kita, yang harus mengabulkan doa-doa kita. Padahal Tuhan itu adalah Tuan kita, dan kita adalah hambanya. Seharusnya kitalah yang taat kepada Tuhan yang adalah hamba kita. Kitalah yang harusnya melaksanakan kehendak Tuhan, dan bukan sebaliknya Tuhan yang harus menuruti keinginan kita. Maka mari para saudara, di dalam masa Advent ini, kita mencoba untuk bersikap seperti Bunda Maria. Mau menjadi hamba Allah yang baik dan setia, yang senantiasa siap sedia melaksanakan kehendak Allah, karena kehendak Allah itu, karena percaya bahwa kehendak Allah itu adalah baik adanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bantu kami agar kami mampu bersikap seperti Bunda Maria, mau setia melaksanakan kehendak-Mu
Kendati kehendak-Mu sulit kami pahami, percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah di balik kesulitan dan permasalahan hidup yang kami alami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.